Baratan slogannya time is money, waktu adalah uang, atau time is gold, waktu adalah emas. Tapi orang Arab punya slogan time, bukan time ya, al waktu kasyaf, waktu ibarat pedang. Ini piye Pak slogan-slogan itu? Jadi gini Pak, namanya ilmu itu kan atau sebuah peradaban itu kan ada landasannya. Sebuah peradaban itu, peradaban termasuk bagaimana menghargai waktu, itu namanya sebuah peradaban. Peradaban itu tentu ada yang memberi motivasi. Kalau peradaban Islam itu dimotivasi dengan agama, tapi kalau ke peradaban kapitalis non-Islam itu dilandasi dengan material, maka dia muncul waktu time is money. Nah itu kan gitu. Tapi kalau Islam tidak begitu. Seperti itu Pak. Ada fulus jalan mulus, tak ada fulus mampus. Kalau umat Islam, kalau Islam ya, al waktu wal hayat, waktu itu adalah kehidupan, gitu loh. Waman yudayyi hayatah. Barang siapa yang menyanyiakan waktu, maka kehidupannya sia-sia. Maka dia berarti menyanyiakan kehidupan. Wal asri innal insana lafi khusr. Jadi waktu itu adalah kehidupan. Siapa yang menyanyiakan waktu, maka dia akan menyanyiakan kehidupan. Lafi khusr. Khusr itu doya itu tersia-sia. Gitu loh. Masa seumur kita ini sia-sia, hidup tuh sia-sia. Ketika kita punya masa tidak kita gunakan untuk membangun, maka ibarat orang itu hidup tak punya umur. Halo, berarti sia-sia. Jadi umur 65 tahun itu tak ada gunanya, sia-sia. Gitu loh Pak. Dari al waktu wal hayat. Iki saya ngomong iki wong muslim, filosof muslim. Gitu ya. Al waktu wal al hayatu. Waktu itu adalah kehidupan. Maka siapa orang yang menyanyiakan waktu sama dengan menyanyiakan hidupnya. Padahal hidup manusia sepanjang masa wal asri. Orang yang menyanyiakan asrun nubuwah, gitu kan, ya kan? Itu loh. Lah kemudian ditambahkan lagi al waktu kasaifi. Waktu itu seperti pedang. Ilam tatohu kotoaka. Apabila Anda tidak gunakan chef itu untuk memotongnya, maka pedang itu akan memotong kamu. Gitu loh. Tapi sebetulnya ada kata-kata sebelum itu al waktu wal hayat. Gitu kan? Ya, bagaimana hidup ini menjadi tidak sia-sia? Ya, kita harus memandang waktu itu seperti pedang. Pedang itu untuk ini jihad. Untuk jihad. Nah jihad itu kan macam-macam.
Bisa jihad maknanya perang, bisa jihad maknanya apa namanya, gini, saya mendapatkan satu ini dari ulama terkenal juga, namanya Al-Maududi, ya. Jadi jihad itu kan jim, oke, ha, dan jihad, jihad, gitu kan, oke. Jadi jihad alif dah, atau garis besarnya jim ha dal, oke. Ada lagi ijtihad, ada jimnya ada, ada haknya ada dalnya ada. Nah, ini tambahan, tambahan. Oke, ijtihad itu huruf pokoknya itu dalam bahasa Arab tuh 3, ya. Ijtihad dari kata-kata jihad, istighfar dari kata-kata ghafar, nah gitu kan, ya kan, ya. Oke, sekarang gini, jihad itu adalah perang. Perang itu apa yang perlu diperangi? Harus ada ijtihad, paham belum? Ya enggak, karena orang perang itu tidak ngawur. Supaya perang itu tidak ngawur, maka harus ada ijtihad. Ijtihad itu menemukan suatu hasil apa yang perlu dijihadi, paham? Dan cara jihadnya bagaimana, itu perlu ijtihad enggak? Perlu diseminarkan enggak? Gitu loh, supaya tidak salah, supaya orang bilang jihad, tapi salah, karena tidak dimulai dengan ijtihad. Paham? Orang kemarin yang ngamuk di P3 itu, oh jihad tuh, enggak jihad, gitu kan? Seperti itu kan. Ada orang kemudian bakari rumah, mungkin dia bilang jihad, ya kan? Oh enggak, jadi jihad itu harus ada ijtihad. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan bagaimana cara jihad, dan jihadnya pada hal yang bagaimana harus ada jihad, gitu loh. Paham ya? Itu. Jadi bukan berarti jihad kemudian dimaknai apa namanya, perang hawa nafsu, bukan. Kalau saya tidak punya istilah memerangi hawa nafsu, itu tidak ada. Yang perlu bersabar, gitu ya. Paham belum? Lah kok Pak, waktu apa ya, habis perang Badar Pak ya? Itu karangan, bukan hadis. Paham? Bukan hadis. Jadi nafsu itu dikontrol, bukan diperangi. Nafsu itu diperangi. Oke, alhaakumut takatsur. Paham? Nafsu ingin kaya itu dikontrol, bukan ya? Bukan dilarang. Ya makanya jadinya orang mukmin tuh, orang Islam tuh melarat semua karena nafsu ingin kayanya itu juga dikebiri. Paham belum? Perangi. Itu loh. Makanya saya tidak suka ini, biar orang dengar. Enggak, ajaran sufi itu saya tidak suka, ya kan? Karena apa? Mengebiri nafsu, ya kan? Biar orang itu tidak senang perempuan, dikebiri, ya, itu kan tidak benar, ya kan? Ya enggak, ya dikontrol, gitu loh. Oh nikah, nah kan gitu loh Pak. Ya, manusia itu senang perempuan, orang perempuan senang laki-laki, ya. Bagaimana? Diatur, ada nikah, kan itulah. Tidak seperti orang-orang lain, gitu loh, gitu kan? Nah, manusia itu senang kaya, kemudian diatur. Alhaakumut takatsur.
tafakkur. Jangan sampai apa namanya mencari kekayaan itu atau untuk mendisombongkan dengan cara-cara ngawur, bukan untuk memperbanyak amal. Nah, gitu loh. Wah, wong mukmin ora kaya, ora sama kaya masjidnya ya welek kabeh ya.